Aku bakalan memberikan kalian kabar gembira. Jadi alhamdulillahnya kemarin itu aku dapat chat ya dari 2 orang teman kita. Alhamdulillahnya udah sembuh, udah terbebas dari asam lambung GERD anxiety. Aku selalu berdoa, berharap kalian juga yang sering nonton video-video aku, yang mengikuti tips-tips aku dari awal ya sampai dengan saat ini, semoga lekas pulih seperti sedia kala. Di sini aku bakal bahas terkait yang udah sembuh. Pastikan kalian nonton video sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Teman-teman, di video kali ini aku punya kabar gembira ya. Dan buat kalian tentunya yang masih berjuang, tetap semangat ya, kalian juga pasti sembuh ya. Jadi kemarin itu aku dapat WhatsApp ya dari salah satu subscriber aku yang mengikuti aku ya dari awal berjuang sampai dengan saat ini. Alhamdulillah dia juga udah sembuh, udah membaik. Dia ngechat aku ya, aku tuh langsung terharu. Bunda, saat ini aku tuh udah sembuh ya, udah pemulihan juga 3 bulan, udah konsumsi obat-obatan dan juga udah normal lagi. Tapi aku selalu menyarankan ya ke kalian yang udah sembuh, yang udah gak ada sensasi, tetap ya ingat, kita pernah berjuang, kita punya asam lambung ya, riwayat asam lambung GERD anxiety, apalagi aku ada gastritis. Jadi kita harus sadar diri ya, gak boleh terlena. Aku kan udah gak makan ini bertahun-tahun, berbulan-bulan, jadi aku mau balas dendam. Jangan ya. Tapi ini teman aku ya yang udah sembuh kemarin itu udah gak ada sensasi, udah normal lagi, udah bisa beraktivitas. Tapi biasanya kalau bangun pagi kesemutan, ada apa ya? Nah, di sini aku bakal bahas terkait kesemutan. Bunda pernah nggak sih ngalamin? Pernah. Teman-teman, jadi aku juga pernah berada di posisi kalian, berjuang melawan asam lambung GERD anxiety ya. Setiap hari pada saat itu ya sensasinya banyak banget, ngap, sesak, sendawat. Ternyata setelah aku dilakukan pengecekan ya atau diagnosanya ya, aku di endoskopi USG, aku itu adalah dispepsia organik karena terjadi peradangan di dinding lambung aku. Jadi kalau misalnya kita udah dicek ternyata ditemukan adanya misalnya radang ya, ataupun mungkin luka, tukak, iritasi, itu namanya dispepsia organik. Sedangkan kalau misalnya udah dilakukan pengecekan tapi nggak menemukan apa-apa, itu namanya dispepsia fungsional. Berarti biasanya dari faktor pikiran ya, stres aja ya. Jadi kita nggak boleh stres. Jadi nih buat kalian, aku hanya ingin menyemangati kalian bahwa ada teman kita lagi yang udah sembuh, dan beberapa waktu lalu juga ada yang udah sembuh, udah bisa jalan kemana-mana. Dan ada salah satu follower aku juga di TikTok ya, namanya Kamawar, udah bisa makan bakso ya. Kemarin tuh Bunda aku lagi ngebakso udah bisa makan pizza. Jadi aku senang ya kalau misalnya alhamdulillah ada yang udah sembuh dengan tips-tips aku. Berarti aku nggak sia-sia dong ya share, memberikan kalian tips ya. Bunda gimana sih caranya kok banyak yang sembuh sedangkan aku belum? Jadi sabar. Jadi ikutin ya tips-tips dari kami dengan sabar, ikhlas ya, ikhlas ikhtiarnya. Jadi jangan dikit-dikit ngeluh. Jadi ada ya salah satu subscriber aku juga dikit-dikit ngeluh. Jadi apa sih, kalau ngeluh itu bisa menghambat pemulihan kita juga teman-teman. Jadi udah bebasin aja, yang penting kan udah periksa ke dokter, udah terapkan 3P-nya, udah hindari makanan-makanan pantangan, udah makan sering porsi kecil, udah atur jadwal makan ya. Tapi kok nggak sembuh-sembuh, ya sabar, karena kan kondisi aku, kondisi kalian tuh beda, penyembuhannya juga butuh proses. Kalau aku kan gastritis ya, aku dispepsia organiknya karena dari faktor pikiran dan sering menunda-nunda waktu makan. Jadi aku ada radang, biasanya kan ada kayak tukak gitu, jadi beda-beda ya teman-teman. Jadi harus sabar, nggak boleh dikit-dikit ngeluh, jalanin aja, yang penting udah terapkan 3P-nya. Nah Bunda gimana sih konsumsi obat-obatan? Jadi obat-obatan yang sering aku share itu adalah semua berdasarkan resep dokter. Kalau kalian misalnya mau nyobain atau pengen nih nyobain obat-obatan Bunda, harus konsultasikan ke dokter ya, karena aku share itu berdasarkan pengalaman. Bunda kalau misalnya sering kesendawa apa obatnya? Kan aku udah share juga ya, kalian boleh coba, tapi saran aku berdasarkan resep dokter. Seperti itu.
Tapi obat-obatan aku pada saat itu ya kayak sukralfat, domperidon, kemudian uh, omeprazol atau lansoprazol itu sih bisa dikonsumsi. Tapi kalau kalian masih ragu, konsultasikan ke dokter ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang nanya, Bunda olahraga apa sih yang aman? Aku itu udah sembuh Bunda, udah gak ada sensasi. Tapi kadang aku bingung olahraga apa yang aman. Jadi gerakan-gerakan olahraga juga udah pernah aku share loh teman-teman di video-video aku. Jadi boleh dicek ya. Aku juga saat ini alhamdulillahnya udah normal lagi, udah bisa makan apa aja, cuman aku sadar diri. Jadi aku pernah bahas ya, aku tuh bukannya pelit sama diri aku karena aku trauma. Yang mengalami sensasi 1001 sensasi itu aku, bukan orang yang komenin aku. Jadi prinsip aku sekarang adalah yang penting aku sehat, aku bisa menjalani hari-hari aku, ya, aku bisa bekerja dengan baik, yang penting gak kambuh-kambuhan lagi. Dan di sini aku bakal memberikan kalian saran ya, atau memberikan kalian tips agar kalian gak kambuh-kambuhan ya, pikirannya dikontrol, kemudian pola makannya harus disiplin, atur jadwal makannya, minum obatnya juga sesuai resep dokter. Biasanya nih dulu aku tuh malas banget minum obat, aku takut ketergantungan, aku takut nanti efeknya ke sini. Nah tapi kan kita konsumsinya berdasarkan dari dokter, dan dokter udah memeriksa kita kalau kita diagnosis ini, jadi gak usah takut. Yang penting sih aku camkan, yang penting aku minumnya banyak ya, 8 gelas per hari atau 2 liter. Selagi kita minumnya banyak itu nggak ada masalah, jadi nggak usah takut ya. Pengobatan asam lambung itu memang harus sampai tuntas 2 bulan ya, 8 minggu atau sampai 10 minggu tergantung kondisi kita. Kemudian aku juga berikan tips ke kalian untuk menghadapi musim penghujan. Siapkan kayak payung yang sering jalan mungkin ya, atau mungkin kendaraan umum. Siapkan jas hujan yang sering kendaraan motor ataupun roda 2. Selain itu juga kita harus stok cemilan, kita nggak boleh kosong perutnya. Mau berangkat atau pulang kerja harus diisi dulu agar nggak masuk angin. Kemudian selain itu juga pakai jaket yang tebal, sediakan minyak aromaterapi, dan juga konsumsi madu. Nah itu aman loh, sering-sering konsumsi air hangat agar kita tetap terjaga, nggak boleh kecapean, nggak boleh begadang ya, nggak boleh stres. Jadi kita tuh harus tetap menerapkan 3P-nya. Aku harap ya besok atau kalian juga bisa sembuh. Aku ingin dapat kabar lagi kalau udah sembuh lagi, udah normal lagi ya. Aku tuh kalau misalnya ada yang share, Bunda aku udah sembuh nih, alhamdulillah ya. Untuk terkait olahraganya bisa treadmill ya, bisa jalan, peregangan kalian bisa share aja di video-video aku. Untuk vitamin ya, kalau masih kesemutan, saran aku sering olahraga dan juga minum vitamin ya, vitamin B kompleks, neurobion, agar peredaran darah juga lancar ya. Dan intinya kita harus istirahat juga, jangan mentang-mentang udah sembuh nih, aku masih keasikan kerja, aku masih mau kerja, aku kangen nih dengan kerjaan yang nyaman kayak dulu, nggak ada sensasi. Jadi istirahat juga yang cukup ya, dan jangan begadang intinya ya. Semoga nggak kambuh-kambuhan lagi. Yang udah sembuh, yang udah pulih, alhamdulillah selamat, bisa kerja lagi, bisa normal lagi. Dan buat kalian saat ini yang masih berjuang ataupun yang masih pengobatan, tetap semangat, kalian tidak sendirian ya. Banyak banget yang kena penyakit ini, memang 1001 sensasi, memang tidak bahaya tapi sangat mengganggu aktivitas kita. Kalian gak usah takut, gak usah khawatir, badai pasti berlalu. Tetap terapkan 3P-nya, jangan lupa bersyukur, jangan lupa healing ya. Jadi kalau pikiran kita udah bisa dikontrol, dikelola, pola makannya udah dijaga, itu nanti bakalan cepat pemulihannya ya, penyembuhannya. Oke ya teman-teman, semoga dengan adanya teman kita yang udah sembuh bisa memotivasi kalian. Kalian juga bisa lekas pulih kembali, dan yang berjuang makin semangat, yang lagi pemulihan makin semangat juga untuk pulih ya, terbebas dari sensasi asam lambung, GERD, anxiety, seperti itu ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya.